Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan semakin semangat tentunya dalam belajar ya. Kali ini kita melanjutkan kembali nih ya, membahas kisi-kisi ujian sekolah IPA SMP tahun ajaran 2021-2022 disertai dengan latihan soalnya. Ini adalah part kedua. Tapi sebelum dimulai, buka dulu dengan basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita masuk ke poin ke-6. Ini adalah materi tentang tata surya ya. Kisi-kisinya disajikan ilustrasi mengenai rotasi atau revolusi bumi. Peserta dapat menjelaskan akibat rotasi atau revolusi bumi. Kita lihat di sini ilustrasinya. Gejala yang ditimbulkan akibat gerak revolusi di atas adalah gerak revolusi, teman-teman tahu ya. Di sini kita lihat ada summer, ada winter. Ini udah ketahuan ya. Berarti akibat gerakan revolusi adalah pergantian musim. Pergantian siang dan malam adalah rotasi. Gerak semu harian ini juga rotasi. Bentuk bumi pepat di kedua kutubnya ini juga rotasi. Next. Soal berikutnya, jika di Indonesia hari Senin siang, di Amerika Serikat masih hari Minggu, fenomena tersebut merupakan akibat gerakan bumi berputar pada porosnya. Rotasi ya, berputar pada porosnya, lebih tepatnya pada apa? Perbedaan lamanya waktu siang dan malam? Bukan, ya, ini akibat revolusi ya. Daerah Khatulistiwa lebih menggembung? Bukan, ya. Ini tadi Senin siang dan di Amerika hari Minggu. Perbedaan pembagian waktu, nah yang ini perbedaan pembagian waktu. Kalau di Indonesia ada WIB, WIT, WITA. Di belahan bumi yang lain seperti ini. Bisa jadi kita sudah siang tapi di Amerika masih malam. Gerak semu harian akibat rotasi juga tapi tidak berhubungan dengan yang ini karena kita harus sesuai ilustrasi. Berikutnya, gerak lurus disajikan rekaman jejak gerakan benda dan arahnya pada pita ticker timer atau tetesan oli. Peserta didik dapat menentukan grafik gerak benda. Optionnya berupa gambar. Kita coba ya. Danika melakukan pengamatan terhadap pola kebocoran oli. Oke, ini pola bocor oli. Kemudian Danika menggambarkan pengamatannya sebagai berikut. Ini ada pengamatan 1, 2, 3. Grafik kecepatan V terhadap S yang sesuai dengan pola kebocoran olinya. Oke, jadi kalau pola kebocoran oli itu seperti di dunia nyatanya. Kalau pita ticker time ini versi laboratoriumnya gitu ya, pakai alat. Tapi kalau tetesan oli kan kita membayangkannya ada sebuah mobil yang olinya bocor. Oli bocor tuh membentuk pola seperti ini. Jadi jarak polanya makin jauh. Bisa dibayangkan berarti gerakan mobilnya benar, ini makin cepat ya, makin cepat atau kita sebut nama gerakannya GLBB dipercepat. Nah, GLBB dipercepat, ini grafiknya naik karena kecepatannya naik tadi. Kita lihat di sini yang naik. Ini naik, oke. Oh, ini lurus salah, ini turun salah, ini lurus salah. Oh, udah pasti yang ini. Karena yang ini nggak ada yang naik ya. Tapi kita coba cek. Yang nomor 2 makin lambat, malah kebalikan yang ini. Berarti ini GLBB diperlambat. Berarti grafik V-nya kecepatannya turun karena makin lambat. Kita lihat. Oh, turun benar. Ini udah pasti salah ya. Jadi nggak usah dilihat lagi. Nah, yang ketiga, sekarang polanya sama semua. Berarti ini tetap GLB. Apa artinya tetap? Kecepatannya tetap, segitu-gitu aja. Maka grafik V-nya lurus. Nah, sesuai nih, 1, 2, 3-nya. Udah pasti yang A ya? Oke, mudah ya. Sekarang kita coba cek soal berikutnya. Perhatikan gambar hasil ticker time suatu percobaan berikut. Nah, ini baru ya ticker time. Nanti ada bedanya. Grafik V terhadap tab berikut yang melukiskan gerakan benda sesuai hasil ketikan. Ketikan itu masuk ketikan ticker time ya, karena ini memang alat. Ditunjukkan oleh, nah, kita lihat di sini. Kalau tadi kan kebocoran oli, teman-teman bisa membayangkan kalau kebocoran oli semakin dekat, artinya dia makin benar mau berhenti. Kalau mau berhenti itu berarti gerakan mobil makin lambat. Tapi ticker time itu kebalikannya bocor oli. Nah, jadi kamu hanya perlu mengingat ya, kebocoran oli aja, karena bocor oli kan bisa dibayangkan mudah. Maka tinggal ingat ticker time pasti kebalikannya bocor oli. Berarti kalau di oli ini justru makin menurun kecepatannya atau makin lambat mau berhenti, berarti GLBB diperlambat, maka ticker time tinggal kebalikannya, berarti ini makin cepat. Apa artinya? GLBB dipercepat. Nah, GLBB dipercepat, tadi masih ingat grafiknya? Benar, grafiknya naik ke atas ya, jadi V-nya kecepatannya naik. Jangan V-nya dikebalikan juga, jadi karena bocor oli terus berarti
Grafiknya juga dikembalikan ya Bu, dibalik juga. Harusnya naik jadi turun ya? Enggak ya. Hanya ininya saja, menentukan GLBB dia dipercepat atau diperlambat saja ya. Tapi grafiknya tetap. Tuh, jadi gambarnya yang C yang benar. Karena dia naik ya, ini lurus, yang ini turun, ini bukan ya. Oke. Next. Tipe soal ke-8, usaha. Disajikan ilustrasi balok ditarik dengan 3 gaya. Peserta didik dapat menentukan besarnya usaha yang bekerja pada balok. Ini ada sebuah balok ditarik dengan 3 gaya. Ada 70 Newton, 50 Newton, 40 Newton. Nah, yang kamu juga harus ingat, perhatikan arah gayanya. Yang 50 Newton nih arahnya ke kanan. Lihat tanda panah ke kanan. 40 Newton ke kanan. Nah, tapi yang 70 Newton ke kiri. Ini beda. Nanti resultan gaya atau gaya totalnya akan berbeda. Jika balok berpindah 7 meter, usahanya, nah, usaha itu rumusnya adalah W. Sama dengan F kali S. F-nya yang mana? Ada 3 nih F-nya. F itu kan satuannya Newton. Nah, ada 3. Jadi gimana dong F-nya pakai yang mana? Nah, F-nya ini kita totalin. Tapi cara menotalkannya, yang searah di jumlah, yang berlawanan dikurangi. Yang searah kan 50 sama 40. Jadi kita buat di sini 50 ditambah 40, terus dikurangi sama yang berlawanan, yaitu 70. Nah, dikali sama S. S itu perpindahan ya, berpindah sejauh berapa meter? 7. 50 tambah 40 kurang 70, 20. Kali 7, 140. Yang mana? Yang D. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini masih sama. Ya, ada gambar sebuah balok ditarik sama 3 gaya ya. Gaya yang ini ke kiri, lihat 25 Newton, yang 40 Newton dan 10 Newton ke kanan. Jadi sama ya. Yang ditanya juga usaha. Sama. Rumusnya juga sama, F kali S. Jadi kalau yang tadi bisa pasti, yang ini teman-teman udah jago deh ya. F-nya tadi kita jumlahin dulu ya. Yang sama dijumlahin, dikurangi sama yang beda arah. Sama arah ini, 40 tambah 10. Terus dikurangi 25. Dikali, nanti hasilnya dikali sama, oh ini beda di sini dikit ya, 150 cm, ini rubah dulu ke meter, dibagi 100 ya, 150 cm dibagi 100 untuk jadi meter adalah, jadi meter ya, 1,5 meter, jadi dikali 1,5. Bagaimana jika angka yang berlawanan ini lebih besar, misalkan ini 40, 10, ini 100, terus hasilnya apakah F-nya minus? Nah, enggak ya, F-nya enggak minus. Jadi tinggal kurangi angka yang besar dikurangi yang kiri. Maka dia nanti kurangin yang ini. Yang si 100 ini misalkan dikurangi penjumlahan yang ini. Oke, pokoknya ambil yang positifnya ya. Itu hanya menandakan arah mana yang menang. Kayak orang lagi tarik-tarikan, main tarik tambang gitu ya. Nah, berarti kalau angka yang besar di sini ya dia nanti pindahnya ke kiri gitu. Kalau angka lebih besar di kanan berarti pindahnya nanti ke kanan. Ini kan ada ininya, ada tulisannya. Oke, kita lanjut aja angka ini ya. Tadi intermezzo dikit. 40 tambah 10, 50 kurang 25, 25. 25 kali 1,5, 37,5 Newton. Jadi jawabannya yang C. Next. Pesawat sederhana disajikan ilustrasi tuas pada posisi seimbang. Kemudian titik tumpunya digeser, peserta didik dapat menganalisis apa yang harus dilakukan agar tuas kembali seimbang. Kita lihat langsung saja contoh soalnya. Perhatikan gambar tuas berikut. Di sini ada benda, batunya nih, seolah-olah batunya ya, 1200 Newton, berarti ini W. Kalau ini W, maka di bawahnya ada LW. Maka LW-nya 50 cm. Terus ini tuh yang tanda panah ini adalah gayanya atau kuasa, yaitu F. Maka kalau di atasnya F, maka di bawah sini adalah LF-nya. Kayak tadi, ini W, ini LW, berarti di bawahnya LF. LF itu dari mana? Dari titik tumpu ya, hati-hati. Jangan dari yang sini, jangan tengah-tengah. Tidak selalu titik tumpu ada di tengah ya. Tuas itu ada 3 jenis. Tuas 1, tuas 2, tuas 3. Tuas 1 yang tumpunya di tengah, benar. Tuas 1 tumpu di tengah kayak jungkat-jungkit. Tapi tuas 2 ya, tuas 2 itu siapa yang di tengah? Yang di tengah adalah bebannya. Jadi ini tuas 2 nih. Ini jenis tuas 2 nih. Tuas 2, tuas jenis kedua. Beban yang di tengah-tengah nih kayak ini, di sini beban tengah ini tumpu, ini kuasa. Tuas jenis ketiga, kuasanya yang di tengah gitu ya. Ini berarti LF-nya tetap, LF itu dihitungnya bukan dari tengah tapi dari titik tumpu. Jadi LF-nya dari sini nih. Sampai sini. Ini namanya LF.
Oke. Berapa angkanya? Belum ada di soal. Jadi kita nanti harus cari ini dulu ya. Baru kita baca jika di sini nih. Jika beban digeser sejauh 25 baru kita baca itu ya. Kita cari tahu dulu langkah pertama, cari LF yang belum diketahui ini. Ini prinsipnya seperti kayak di timbangan gitu ya. Kiri sama kanan harus sama, yang namanya seimbang. Kiri itu yang mana? Nih, kiri. Kita bagi dua ya. Kiri itu W sama LW, kanan itu F dengan LF. Jadi W kali LW sama dengan F kali LF. Oke? W kali LW sama dengan F kali LF. Masukin aja langsung angkanya, W-nya 1200, LW 50. F-nya 240, LF-nya yang mau kita cari. Perlu nggak sih 50 cm ini dirubah ke satuan internasionalnya meter? Nah, nggak usah, nggak apa-apa ya. Yang penting, karena ini kan dia persamaan nih. Persamaan ya artinya. Kalau persamaan itu, yang penting di sini nanti cm juga satuannya ya. Maka LF di sini 1200 dikali 50 dibagi 240. Gimana ngitungnya nih ya, jangan dikaliin dulu terus dibagi, kita coret yang bisa dicoret. Jadi kita sederhanain biar gampang ngitungnya, coret ya, coret kan gitu ya. Nah 12 sama 24 nih kelipatan nih sama ya, 24 bisa dibagi 12 loh, benar 2. Nah tinggal berapa nih, tinggal 100 kali 5 bagi 2 deh, lebih gampang kan. 2 sama 10, 5 kan, 10 bagi 2, 5. Berarti 50 dikali 5, 250 cm. Nah, ini adalah LF-nya. Oke, udah ketemu ya sekarang LF. Baru yang kedua kita baca. Yang berikutnya nih. Yang kedua. Jika beban digeser sejauh 25 menjauhi titik tumpu. Ini bebannya. Terus digeser 25 menjauhi titik tumpu. Ini titik tumpu, berarti menjauh makin ke sana ya. Geser. Ting 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 ting. Dia digeser ke sana 25 cm lagi. Artinya angka siapa yang berubah? Angka LW ini jadi bertambah panjang. Ya, LW-nya bertambah. LF-nya ya enggak, dia nggak berubah, dia tetap di sini kan. Maka ketika dia dijauhi 25, LW-nya berubah. LW keduanya jadi 50, angka yang di sini tadi sebelumnya LW pertama ditambah dengan 25 sejauh dia dijauhkan 75 cm. Nah, kemudian yang harus dilakukan agar tuas dalam keadaan seimbang. Kita baca di sini. Kuasa, kuasa, kuasa. Beban. Artinya kita langsung lihat di opsi ya. Ini kan yang paling banyak kuasa. Jadi kita cari kuasanya. Kita pakai lagi rumus yang ini, tapi kuasanya kita kosongin. Terus LW-nya jangan pakai LW yang pertama. Pakai LW yang sudah berubah, LW yang kedua ya. Kita masukin nih, W kali LW2 sama dengan F kali LF. Jadi nanti kalau mau tahu seimbangnya gimana, tergantung di opsi seperti apa ya. Kalau di opsi bahasanya misalkan beban yang banyak, bebannya berarti kita nanti carinya W-nya yang kita cari. Kalau ini karena kuasa nih, maka kita cari kuasanya ya. Nih, yang ini kita cari. W-nya masukin angkanya 1200 sesuai yang tadi. Dikali LW yang kedua 75. F-nya adalah angka yang kita cari, LF-nya yang tadi, yang udah ketemu tadi 250 ya. Nah, berarti F-nya adalah yang ini dibagi yang ini ya. 1200 dikali 75 dibagi 250. Tadi jangan langsung buru-buru ngaliin, kita coret aja ya. Coret, coret, ada nolnya. Terus 75 bagi 25 bisa loh ya, kelipatan. 75 bagi 25, betul, 3. 120 kali 3, benar, 360. Nah, dia F yang kedua adalah 360. Sebelumnya berapa? 240 kan? Nih, kita tulis di sini lagi. F1-nya tadi 240. F kedua yang udah kita temukan di sini, karena dia LW2, maka ini F-nya juga F2 ya. 360. Berarti supaya jadi 360 harus benar, harus ditambah. Berarti delta F-nya pertambahan kuasanya adalah 360 dikurang 240, yaitu 120.
Newton. Jadi ditambah 120 yang C. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Ini masih tentang pesawat sederhana. Bambu yang panjangnya 2 meter digunakan nih tipe ya untuk mengangkat benda seperti pada gambar berikut. Oke, lihat di sini ada beban 300 Newton, kemudian di sini dari beban ke titik tumpu, ini titik tumpunya di sini ya. Ini kuasa, dia udah kasih tulisan kuasa. Ini titik tumpu. Berarti dari titik tumpu ke beban namanya LW tadi, yang ini W. Ini F. Jika beban digeser 10 mendekati penumpu. Nah, jikanya nanti kita baca ya. Apa angka yang tidak ada? LF tidak ada, kita baca dulu nih, bambu yang panjangnya 2 meter. Ini bambu ini 2 meter dari sini ke sini. Berarti LF-nya udah ada, yaitu 2 meter. Ada di sini ya, jadi hati-hati nih. Kadang-kadang suka melewatkan bacaan sebelum gambar. Harus dibaca keterangan sebelum gambar itu kadang-kadang mengandung informasi. Nah, berarti yang belum diketahui adalah si F. Kita cari tahu dulu F. Ya. Langkah pertama, cari F-nya. Pakai rumus yang tadi. Kiri sama kanannya harus sama ya, W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya 300 Newton ada di soal, tadi digambar LW-nya 50 cm. Nah, sini nih, F-nya dicari, LF-nya 2 meter. Yang ini meter, ini senti, jadi disamain. Lebih mudah mana terserah kamu. Ya, kalau saya enaknya jadiin senti aja ya. Jadi meter ke senti kali 100 ini jadi 200 cm. Soalnya nanti kalau ini jadi meter jadi koma. Nggak enak kalau ngaliin pakai koma ya. Nah, kali 200. Berarti F-nya 300 dikali 50 dibagi 200. Coret, nih coret ya. 2 sama 50, 25 kan. 3 kali 25, 75. F-nya 75 Newton. Baru yang berikutnya nih dibaca jikanya ya. Jika beban digeser 10 mendekati, dibaca soalnya mendekati tumpu ya. Jadi kalau tadi menjauhi, ini mendekati. Ini beban, mendekati. Kalau mendekati berarti udah nggak 50 lagi nih, berkurang. Berkurang berapa? Bener, berkurang 10 karena makin deket ya. Jadi kalau menjauhi tadi dia makin jauh, kalau bebannya jauhi ya. Kalau bebannya dekati, si LW-nya makin berkurang. Maka LW kedua jadi 50 tadinya, kita kurangi 10. Jadi 40 cm. Agar tuas tetap seimbang, nah, nih beda-beda nih. Menggeser kuasa, ini berarti LF. Karena kuasa digeser itu berarti yang berubah nanti panjang lengan kuasanya. Ini juga sama, LF. Tapi kalau mengurangi atau menambahi, maka ini si F. Ini F. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Apakah kita mencari LF atau mencari F? Oke, kita anggap kita dari ngerjain AB ya. Kita cari LF dulu. Berarti LF-nya kita kosongin. Pakai cara yang ini tadi. W kali LW sama dengan F kali LF. Nanti kalau nggak ketemu, baru deh. Berarti kemungkinannya si F ya. LW-nya LW kedua, jangan lupa. W-nya masih sama 300. LW-nya udah yang kedua 40. F-nya adalah yang udah kita cari 75. Nah, LF yang kita kosongin dulu ya. Nah, kita mau cari yang ini nih, kemungkinannya gitu kan. Berarti LF-nya adalah 300 kali 40 dibagi 75. Ini bisa nih kelipatannya juga nih ya. 300 bagi 75, 4. Kemudian 4 kali 40, 160 cm. Nah, kita cek. Menggeser kuasa sejauh 10 mendekati tumpu. Ini kan 200. Kalau digesernya 10 mendekati tumpu, berarti kan makin dekat, makin berkurang ya. 200 kurang 10, 190. Bukan. Menggeser kuasa sejauh 40 mendekati penumpu. Mendekati, berarti kan F-nya bergeser ke sini. Makin berkurang mendekati 200 sejauh 40. Berarti 200 kurang 40. Wah, benar. Alhamdulillah ya. 160. Nih, 200 kita kurang 40. Hasilnya sama. 160. Tuh. Jadi jawabannya yang B. Udah nggak usah dicari si F ya.
Oke, next. Kita lanjut ke tipe soal ke-10, tekanan hidrostatik. Disajikan gambar beberapa ikan dalam sebuah akuarium yang kedalamannya berbeda. Peserta didik mampu membandingkan tekanan hidrostatik yang dialami ikan. Oke, ini ada 4 ekor ikan memiliki ukuran yang sama, berada dalam suatu wadah, tekanan hidrostatis terkecil oleh ikan. Oke, yang ditanya yang terkecil ya. Tekanan yang dialami oleh si ikan yang paling kecil yang di mana? Ini sama seperti kita berlogika ya. Teman-teman berenang, semakin dalam apa yang dirasakan? Benar, terasa berat jadinya berenangnya ya. Makin susah nggak sih? Kita berenang makin dalam tuh makin susah. Artinya memang semakin ke dalam itu tekanannya makin besar. Maka tekanan terkecil itu adalah yang dialami oleh si ikan nomor 1, benar, karena dia yang nggak dalam, dia yang dekat sama ini nih, yang paling besar si 4 nih. Jadi jawabannya yang D, 1, karena berada paling dekat dengan permukaan. Gampang ini ya, kita lanjutkan. Oke, ini masih sama, tapi udah nggak ikan gambarnya ya. Nih, beberapa benda berada dalam zat cair yang mendapat tekanan zat cair paling besar. Oke, kalau tadi tanya paling kecil, nih paling besar. Konsepnya tadi sama kayak tadi ya. Jadi yang paling besar, gampang dong. Yang nomor 4, karena letaknya paling dalam. Tapi BTW ya, kita sambil reminder. Tekanan hidrostatis itu, rumusnya adalah massa jenis dikali gravitasi dikali volume benda tercelup. Tapi kita nggak ngitung sih ya. Ini reminder saja. Oke, sampai di sini dulu. Kita nanti lanjutin lagi di part ketiga ya. Terima kasih. Perbedaan antara siapa Anda dan ingin menjadi apa Anda adalah apa yang Anda lakukan. Bill Phillips, kelas IPA. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.